Selamat pagi teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan bahas satu tema yang unik menurut saya. Sebelumnya terima kasih untuk tim pelayan, dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Hari ini kita akan membahas satu tema, pengurus tim remaja memberikan kita sebuah seri untuk membaca Alkitab. Jadi kita akan mulai tahun yang baru ini dengan bagaimana mengenali beberapa jenis genre di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kitab puisi. Tentu tidak bisa semua, kita akan bahas Mazmur kali ini secara khusus. Nah, format hari ini adalah Koko akan jelasin di awal secara singkat bagaimana membaca puisi, bagaimana membaca Mazmur. Lalu kita akan pakai satu contoh sebagai perenungan kita, sebagai khotbahnya nanti, Mazmur 46. Oke, jadi di awal ini kita akan belajar dulu bagaimana membaca Mazmur, bagaimana membaca puisi. Nah, better Koko pengen lebih dekat dengan teman-teman, Koko akan ngomongnya di bawah aja ya. Thank you. Oke, kita mulai dengan lirik ini. Kau bagai kapal yang terus melaju di luasnya ombak samudra biru. Namun sayangnya kau tak pilih aku jadi pelabuhanmu. Ada yang tahu ini apa? Apa? Iya, ini penggalan lirik lagu dari Hi-Fi ya. Koko suka Hi-Fi, soalnya musiknya unik, liriknya puitis. Nah teman-teman, waktu baca teks ini dikatakan kau bagai kapal yang terus melaju. Apakah berarti kau ini yang kemungkinan besar adalah orang, itu adalah kapal? Betul gak? Begitu gak? Orangnya itu kapal, sama dengan kapal, betul gak? Iya secara figuratif, bukan secara literal. Kan orangnya bukan kapal, orang ya orang gitu ya. Jadi berbeda, bacanya itu bukan seperti kita baca chat teman kita. Woi, mau kemana lu? Nah itu kan bukan figuratif, itu benar-benar ditanya mau kemana. Tapi kalau baca teks ini, kau bagai kapal, orangnya bukan kapal. Tapi seperti kapal yang terus melaju di tengah perjalanan hidup gitu ya, luasnya ombak. Sayang kamu gak pilih aku. Lagu patah hati begitu ya. Selanjutnya, rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi, kulit putih, senyum manis, gigi kelinci. Lagu siapa nih? Nah ini yang sering denger ya, langsung Eklat. Nah sekali lagi, waktu dibilang rambut warna-warni bagai gulali, emang rambutnya gulali? Ya kan bukan gitu kan, kalau dijilat juga gak manis tuh rambut gitu kan. Gigi kelinci, apa giginya itu jadi kelinci? Enggak, bukan gitu ya. Giginya kayak kelinci yang nongol dua gitu. Jadi waktu membaca teks seperti ini, kita memahaminya sebagai puisi, metafora. Nah begitu juga ketika kita membaca puisi Ibrani, ada karakteristiknya. Yang pertama karakteristik puisi Ibrani, kitab puisi itu ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Dan juga ada puisi-puisi yang diselipkan di antara kitab nabi-nabi biasanya. Nah kalau kita mau baca puisi Ibrani, biasanya bentuknya metafora. Oke, metafora. Jadi banyak ibarat-ibaratnya. Oh ini seperti ini. Nanti kita akan lihat banyak contohnya. Tuhan itu seperti ini. Nah jadi waktu baca Mazmur teman-teman ketika nanti baca Alkitab, libatkanlah imajinasimu. Jadi waktu dibilang misalnya Tuhan itu tadi kita nyanyi ya, gunung batuku. Bayangin gunung batu. Oh besar, kuat, kokoh, ada rasa aman di dalamnya. Yang kedua ciri khasnya adalah musical. Ini khusus Mazmur, tujuannya
membangkitkan perasaan, emosi. Teman, kalau kita baca teks, biasa kita baca buku, pelajaran, atau kita baca apapun gitu, kadang kita perasaannya nggak terlibat. Kenapa? Karena teksnya ya teks. Tapi kalau puisi, itu ada seperti gambaran-gambaran. Nah, itu yang membangkitkan emosi kita. Jadi waktu baca kitab puisi termasuk Mazmur, pertama libatkan imajinasi kita. Bayangin aja, oh Tuhan itu seperti kota benteng, nanti kita akan lihat ya. Kota benteng, wah gagah, kuat. Tempat perlindungan yang aman. Dan banyak lagi, bayangkan aja, it's okay. Justru Mazmur itu mengakomodasi imajinasi kita dan perasaan kita. Waktu kita takut, ada Tuhan yang dikatakan seperti burung dengan sayapnya yang melindungi, memeluk kita. Wah, rasanya anget, tenang, aman. Nah, ketika baca Mazmur itu harus terlibat. Kalau enggak, kita cuma akan baca lewat aja. Apa sih ini? Allah seperti burung yang menaungi kita dengan sayapnya. Apa itu? Udah lupakan aja, nggak ngerti. Nah, jangan begitu. Tapi dibayangkan, dirasakan, dan yang ketiga ciri khas dari karakteristik puisi Ibrani, ya mungkin ini agak jarang ya, dan ini agak teknis, tapi nggak apa-apa, kita baca aja, kita ngerti dikit aja. Yaitu apa yang disebut dengan paralelisme, paralel. Untuk membangkitkan pikiran. Jadi gini teman-teman, apa sih paralelisme itu? Paralelisme itu kira-kira begini, baris 1 berhubungan sama baris 2. Sederhananya begitu aja. Dia ngomong baris 1-nya apa, baris 2-nya apa, itu connected. Nah, dia ada 3 jenis. Yang pertama sinonim. Jadi baris 2-nya mendukung baris 1-nya atau sama. Yang kedua itu antitetik. Antitetik berarti berlawanan, kontras. Baris 1-nya apa, baris 2-nya apa. Yang ketiga sintetik. Nggak usah diapalin ya, nggak usah diapalin. Nggak ada ujiannya. Sintetik, yang penting ngerti aja. Ya baris 1-nya ditambahkan, diperjelas oleh baris kedua. Jadi yang pertama sama, beda, ditambahin gitu aja. Bedanya paralelisme, sinonim, antitetik, dan sintetik. Aduh kok Budi, ngomong apa sih dia? Nggak ngerti? Oke, kasih contoh ya. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah ini kira-kira paralelisme apa? Sinonim, antitetik, atau sintetik. Aduh tadi bilang gak ada ujiannya, sekarang ada tesnya, ada kuisnya gitu. Kira-kira apa nih? Baris 2-nya itu sama dengan baris pertamanya yang dikuningin tuh ya. Berlawanan atau menambahkan? Yang bilang sama siapa? 2. Anaknya koki lagi dua-duanya. Oke, yang bilang beda siapa? Yang bilang ditambahkan siapa? Oke. Oh ini lebih banyak. Yang nggak tahu jawabannya siapa? Terima kasih kejujurannya. Ya, ini tuh sinonim. Kenapa? Karena yang pertama itu kan ngomong tentang kemuliaan Allah. Yang kedua, sebenarnya nggak pakai kata yang sama, kemuliaan Allah, tetapi pekerjaan tangannya yang di dalamnya kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi ini sebenarnya sama, langit, cakrawala, gitu kira-kira ya. Ada kesamaannya. Emang anaknya Koki jago ya? Sering diajarin sama papa? Enggak ya, bercanda ya. Memang mereka pinter. Bukan berarti yang salah nggak pinter, bukan. Mesti sering baca Alkitab aja. Lanjutnya, Mazmur 18 ayat 28. Engkaulah yang menyelamatkan orang-orang tertindas, tapi mata yang congkak kau rendahkan. Nah ini paralelisme apa? Mesti tes lagi nih. 1 siapa? Sinonim siapa? Nggak ada. Antitetik siapa? Di belakang. Antitetik. Sintetik. Nggak berani jawab karena salah tadi ya. Nah ini gampangnya lihat kata tetapi.
Kalau ada tetapi berarti kontras. Berarti ini antitetik. Ini kayak pada jawab tapi malu nih, nggak mau angkat tangan ya. Oke, yang ketiga, ini contoh yang sintetik. Aku sekarang menegakkan kepalaku kan gini kan, wow tegak kepalanya. Ngapain? Menghadapi musuh. Jadi dikembangkan, oh iya cuma menegakkan kepala, ngapain menegakkan kepala untuk menghadapi musuh. Nah jadi teman-teman kira-kira waktu baca puisi Ibrani, emang ada fitur-fitur yang seperti ini untuk membangkitkan pikiran kita, menemukan, oh maksudnya si pemazmur tuh ini gitu. Oh ada kait-kaitannya, dia bikin bukan cuma asal bikin, tapi betul-betul dipikirkan dan itu membangkitkan emosi kita, membangkitkan imajinasi kita. Jadi secara sekilas teman-teman, bagaimana membaca Mazmur? Pertama, ingat karakteristik puisi Ibrani yang tadi, ada 3 ya. Metafora, musikal, secara khusus itu Mazmur, sama paralelisme. Yang kedua, ini semua baca Alkitab pakai prinsip ini. Pahami konteks. Nah ini pelan-pelan nanti kita makin belajar Alkitab makin ngerti. Apa sih konteks? Misalnya ide besar teksnya ngomong apa sih? Ini kalau dibaca seluruh ngomongnya apa? Lalu strukturnya. Nanti kita lihat di contoh ada strukturnya, ada pembagian teksnya. Lalu ada kaitan kalimat dengan kalimat lainnya. Jadi ini kalimat sama kalimat biasanya nyambung. Ada yang gak nyambung gak? Ada. Nanti Amsal banyak yang tidak nyambung. Tapi kebanyakan secara khusus Mazmur itu nyambung. Lalu jangan comot lepas dari konteks. Yang ketiga teman-teman, cari tahu konteks penerima pertama, situasinya seperti apa. Nah ini nanti kita bisa banyak belajar dari ada alat bantunya seperti commentary begitu ya. Cuma ini pengetahuan sekilas bagi kita bagaimana membaca Mazmur. Nah hari ini kita akan membaca Mazmur 46 keseluruhannya. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 1 sampai yang ke-12. Sudah ketemu? Mazmur 46 ayat 1 sampai yang ke-12. Kalau sudah ketemu kita akan baca bergantian. Pokok ayat pertama, teman-teman ayat kedua, begitu sampai ayat yang ke-12. Mazmur 46. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut. Kalau ada Sela di stop ya, tidak usah dibaca. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari yang maha tinggi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, bukalah hati kami mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau pulang dari tempat ini kami sama saja. Tapi biarlah kami menemukan Allah dan kebenaran-Mu. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, hati kami dihiburkan. Kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera karena ada Allah yang bersama kami. Tuhan tolonglah, kami sadar ketika firman-Mu diberitakan, iblis tidak tinggal diam dan berusaha untuk membuat kami terganggu fokusnya.
membuat kami melakukan hal-hal lain, memikirkan hal-hal lain, bukan fokus pada firman-Mu. Oh Roh Kudus, berbelas kasihlah pada kami, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, mengalami kehadiran Tuhan ketika firman-Mu diberitakan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah nggak kita ngalamin situasi yang menakutkan buat kita? Pernah nggak? Koko ingat waktu masa COVID, awal-awal suasana begitu mengerikan dan mencekam. Ancaman itu sepertinya sangat dekat gitu sama hidup kita, real sekali. Kita betul-betul jadi orang yang dari kadang nggak peduli sama kebersihan, jadi berusaha sangat bersih supaya tidak terjangkit oleh COVID ini. Dulu waktu COVID, masih coba ingat-ingat ya, waktu COVID kalau sentuh sesuatu yang kita nggak tahu di luar sana gitu, terus mau nyentuh hidung, itu boleh atau enggak? Kenapa? Bisa ketularan, nggak tahu ya dipegang tuh ada virusnya atau enggak. Jadi biasa kita ngapain? Semprot dulu hand sanitizer ya. Set. Nah, baru boleh sentuh hidung gitu ya. Nggak boleh kucek mata juga, nanti bisa masuk. Kalau misalnya habis keluar rumah, ketemu banyak orang. Waktu pulang rumah harus ngapain? Mandi. Kenapa? Takut nempel di baju virusnya. Takut nulerin keluarga. Jadi begitu serem, kita tuh berperang seperti sama sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Ini musuhnya nggak kelihatan pakai mata, tapi membahayakan. Bahkan mungkin orang-orang sekitar kita, ada yang kita tahu, ada yang meninggal karena COVID. Tapi hari ini, COVID, masih takut sama COVID? Enggak lah ya, kena ya udah kayak flu biasa. Tinggal karantina 7 hari, udah selesai ya. Nggak takut kita sama COVID. Mungkin karena itu kita lupa. Kita pernah takut. COVID bukan isu kita hari ini. Tapi dunia Indonesia lagi gembor-gembor. Lagi ribut sana sini soal pemilu. Makin lama makin dekat. Siapa yang nonton debat capres-cawapres? Wah ada. Puji Tuhan. Kalian berarti peduli sama negara. Thank you, turunkan tangan. Yang nggak nonton mungkin nggak peduli gitu. Ya udahlah ya, gue juga belum nyoblos gitu. Teman-teman, kalau lihat debat capres-cawapres, kita tahu betul bahwa kebijakan-kebijakan pemimpin itu menentukan masa depan rakyat. Kita termasuk di dalamnya. Kalau pemimpinnya benar, hidup rakyatnya bisa sejahtera. Rakyat-rakyat miskin dipikirkan. Tapi kalau pemimpinnya nggak benar, gimana? Rakyatnya ditindas, aturan dimainin supaya mendapatkan kekuasaan. Kok masih jauh, nggak berasa gitu. Gue masih SMP, mana pusing soal pemilu. Iya, teman-teman nggak salah in some way gitu ya. Tapi pergumulan kita, masalah kita bukan cuma soal pemilu. Hidup kita sehari-hari banyak masalah bukan? Banyak yang membuat kita takut bukan? Yang mau masuk kuliah, terima nggak ya universitasnya? Mau ajuin beasiswa, keterima nggak ya? Bener gak ya pilih jurusan kuliah? Masa depan gua kayak apa? Yang masih sekolah, lulus gak ya ujian? Nih project nih, udah setengah mati kerjain, teman kelompoknya nggak kerja. Gimana nih nilainya? Konflik sama teman. Udah sahabatan lama, udah temenan lama, karena satu masalah kecil. Berantem luar biasa, hati gak enak. Insecure sama diri sendiri. Aduh, kok dia lebih cantik ya? Aduh, kok gue gendutan ya? Aduh, kok dia lebih pintar ya? Dia kok bisa 100 ya? Gue cuma 98. Gagal secara akademik. Kita udah belajar setengah mati. Aduh Tuhan, susah ujiannya, tolong. Tetap nilainya jelek. Berelasi juga gagal.
Yang cowok-cowok deketin cewek, aduh suka dia sama cewek, aduh cakep nih. Ditolak, aduh sakit. Yang cewek berharap, aduh ada kok ganteng. Deketin dong, sini. Udah kasih kode nih. Dicuekin, aduh sakit. Yang udah berelasi, lama-lama ada yang bosen, terus di ghosting, dicuekin. Chatnya di-read doang. Oh itu pergumulan kita. Dan juga relasi sama orang tua. Kita berharap papa, mama dengerin saya dong. Dengerin aku dong. Kok mama mulu yang ngomong? Kok papa mulu yang ngomong? Mama mah gak ngerti. Aku tuh sakit. Perasaanku terluka. Kok mama gak mau denger? Teman-teman, dari banyak pergumulan, dari banyak kekecewaan, pernah nggak kita bertanya, di mana ya kita bisa merasa aman? Kita bisa menemukan, oh ini rasa aman yang sejati. Teman-teman, Mazmur 46 berkata bahwa kita bisa menemukan rasa aman. Di mana? Di dalam Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Kita bisa ketemu rasa aman di dalam Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Teman, kalau tadi baca Mazmur 46 di ayat 8 sama 12, itu ayatnya sama atau beda? Ayo lihat Alkitabnya. Kalian yang baca tadi ayat genap ya. Mazmur 46 ayat 8 dan 12. Itu sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? 8 dan 12? Sama atau beda? Sama, persis. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mungkin versinya beda yang koko tampilin sama yang kalian baca. Tapi sama, persis. Nah ini adalah seperti refrain. Kalau tadi kita nyanyi lagu, ada yang diulang-ulang ya. Ulang refnya. Nah sama, ini refnya dari Mazmur 46, yaitu di ayat 8 dan 12. Nah dari refrain ini kita bisa membagi Mazmur ini menjadi dua bagian. Ayat 1 sampai 8 dan ayat 9 sampai 12. Kita akan renungkan dua pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa Tuhan semesta alam itu bisa menjadi rasa aman kita? Kenapa kita bisa merasa aman di dalam Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita bisa merasa aman di dalam Tuhan? Dua pertanyaan ya, kita akan bahas. Teman-teman, di refrain yang tadi kita baca, ada satu kata penggambaran metafora yang dipakai, yaitu kota benteng. Kota benteng. Teman-teman, konteksnya pada masa itu Israel, di zaman penulisnya yaitu Bani Korah, mereka itu mengalami masalah yang kompleks, nggak mudah. Yang paling besar adalah peperangan. Hari ini kita lihat Israel perang sama Hamas. Terus-terusan, lanjut terus, nggak berhenti. Tapi teman-teman, Israel masa Korah, peperangan itu makanan sehari-hari. Nggak kayak sekarang. Sekarang perang, kita gempor. Mereka perang itu tiap hari. Kenapa? Karena bangsa-bangsa di sekitar mereka itu siap serbu mereka. Kapanpun Israel lengah, mereka diserbu. Makanya peperangan adalah cara bertahan hidup bangsa Israel waktu itu. Karena itu pemazmur menggunakan satu istilah, metafora kota benteng, ada istilah peperangan. Apa sih kota benteng? Apa sih pentingnya kota benteng? Teman-teman ada yang suka main game atau nonton film-film kerajaan yang ada perang-perangnya? Kalau teman-teman pernah nonton atau pernah main game tentang peperangan, kita akan ngerti bahwa kota benteng itu begitu penting. Kenapa? Musuh yang ingin menyerang benteng itu susah setengah mati. Tempatnya tinggi, temboknya tebal, musuh dari bawah sulit untuk menghancurkan. Tapi di saat yang bersamaan, orang yang di dalamnya gimana? Aman. Terlindung oleh si kota benteng. Oleh karena itu pemazmur mengatakan bahwa Allah itu seperti kota benteng. Dia itu besar, dia itu kuat.
Dia itu tidak bisa ditembus. Kalau kita di dalam Tuhan, kita akan merasa aman. Secara singkat, ayat 1 sampai 8, penggaliannya kalau kau boleh tafsirkan, kira-kira seperti ini. Kalau Allah jadi tempat perlindungan kita, kalau Allah ada di dalam kota, dalam konteks itu Yerusalem, kota Yerusalem, maka ada 3 hal yang terjadi. Ada 3 kontras yang terjadi. Yang pertama, kalau Allah sama kita, kalau Allah di dalam kota, meskipun gunung goyang, meskipun gunung itu pindah, goncang, kota Allah, kota di mana Allah tinggal, tidak akan goncang. Tetap tenang, karena ada Allah. Yang kedua, meskipun laut itu ribut, bergelora, ombaknya kencang, atau mungkin ada tsunami. Dikontrasi dengan apa? Kota Allah disukakan dengan aliran sungai yang tenang. Satu laut yang ngamuk-ngamuk. Tapi meskipun laut ngamuk, kalau sama Allah, kita bisa menikmati sungai yang tenang. Yang ketiga, meskipun bangsa-bangsa siap memerangi kota Allah, orang-orang percaya. Tapi ketika Allah bersuara, semuanya tidak berdaya. Ketika Allah ngomong, musuh-musuh itu takluk, tidak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman, untuk memahami ini mungkin satu cerita bisa menolong kita. Jadi temennya Ci Catherine itu waktu dia kuliah di Kanada, itu ada yang berotot. Orang berotot. Profesional heavy lifter gitu ya. Jadi angkat beban tapi dia profesional. Katanya kalau dia nge-gym itu 3 jam sehari untuk angkat bebannya. Jadi waktu Koko lihat fotonya gitu ya, wah tangannya gede banget tangannya. Dan saking gedenya dia nggak bisa ngepit begini. Gede banget, benar-benar gede gitu ya, nggak bisa ngepit begini. Dia begini jalannya. Tapi bukan gendut ya, bukan gendut, berotot gitu, jalannya begini. Nah, sekali mereka itu belajar kelompok sampai malam. Nah, habis malam gitu ya, tengah malam kalau pulang kan cewek sendirian kan serem gitu. Jadi si temennya ini, namanya Josh gitu ya, akan diminta, Josh lu temenin kita lah pulang gitu ya, cewek-cewek gitu. Nah Joshnya oke gitu, dia akan temenin pulang gitu ya. Dan dia dengan badannya yang gegap gitu ya, nemenin gitu, kayak bodyguard ya. Wah jalan, anterin sampai pulang rumah. Teman pernah bayangin gak posisi cewek-cewek ini ketika jalan sama Josh? Gimana rasanya? Aman, tenang aja. Itu kalau mau macem-macem sama kita, lihat si Josh udah ciut duluan. Badannya gede, macem-macem. Tinju mental gitu ya. Nah kira-kira gitu tuh. Rasa amannya di dalam Tuhan. Kenapa? Ada orang yang kuat sama kita. Yang sanggup lindungin kita. Dan mau lindungin kita. Teman-teman, Allah lebih besar dari Josh. Allah lebih besar dari gunung-gunung. Allah lebih kuat dari lautan yang dalam. Dan Allah lebih perkasa dari bangsa-bangsa yang adidaya itu. Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Siapa lawan kita jika Allah di pihak kita? Maka pertanyaannya begini teman-teman. Waktu kita ada masalah, apa yang jadi pegangan kita untuk kita rasa aman? Apa yang kita genggam erat sehingga kita bisa bersandar samanya untuk merasakan aman? Teman, berapa banyak di antara kita kalau ada masalah langsung cari Tuhan? Siapa di antara kita yang kalau ada masalah langsung cari Tuhan? Kenyataannya kita waktu ada masalah langsungnya bukan cari Tuhan, tapi langsung mikir gimana solusinya. Pikirin, usahain, usaha dengan keras, cari segala cara, pokoknya bisa. Kalau nggak bisa, nggak cari Tuhan juga kan? Carinya siapa? Cari teman, cari dulu teman. Bantuin dong, nggak bisa, tolong dong, kontak si ini, cari si itu, tolongin gua dong. Kalau nggak bisa juga, ngadu sama papa mama dong.
Papa mama kan punya sumber daya, papa mama pasti bisa tolong. Atau mungkin kita berpikirnya, banyak masalah akan selesai kalau saya punya uang. Kalau saya punya uang, tenang aja. Ketika kasih uang, masalah selesai. Ada yang benar, ada enggak cara pikirnya ya. Teman, apakah salah minta bantuan sama teman? Enggak dong. Apakah salah kita berusaha untuk selesaikan masalah? Enggak dong. Tapi teman-teman, percayalah, apa yang kita andalin di luar Tuhan, itu sangat terbatas. Ada kalanya papa mama kita nggak bisa tolong kita. Waktu kita berantem sama temen, emang papa mama bisa, "Pa, ma tolong dong, bikin bayan lagi." Ya nggak bisa gitu ya. Ada kalanya teman yang kita andalin itu nggak bisa tolong kita. Mereka terbatas. Ada kalanya usaha terkeras kita, itu berhenti. Karena kita kelelahan, karena kita capek, kita udah nggak kuat. Ada kalanya uang tidak bisa selesaikan masalah. Mau contoh. Lagi-lagi ya, kalau kamu berantem sama teman baikmu, bisa nggak kamu bilang seperti ini sama dia? Sorry ya, nih gue kasih uang deh, kita temenan lagi. Nggak bisa kan, konyol kan gitu. Ini pertemanan nggak bisa dibeli pakai uang, emang gue bisa disogok? Ada kalanya uang nggak bisa selesaikan masalah. Maka pemazmur mengundang kita untuk apa? Bersandarlah, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu lebih besar dari semua masalah kita. Dan kalau betul Tuhan adalah rasa aman kita, perlindungan kita, maka sebagai orang percaya, ketika kita punya masalah, kita akan datang sama Tuhan. Kita akan doa sama Tuhan. Oh Tuhan tolong saya nggak sanggup. Kita akan cari Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan, apakah kehendak-Mu? Aku tidak sanggup selesaikan masalah, Tuhan tolonglah. Itu baru real. Kita ngerti apa artinya Tuhan adalah perlindungan. Tuhan yang memberikan rasa aman buat kita. Maka pertanyaannya, hari ini, maukah engkau bersandar kepada Tuhan sebagai rasa amanmu? Lepaskan pegangan yang lain. Pegang Tuhan saja. Karena Dia yang pegang tangan kita. Yang kedua teman-teman. Tadi mengapa kita bisa merasa aman? Karena Allah lebih besar dari semuanya. Dan Dia sanggup tolong kita. Dia mau tolong kita. Bagaimana kita merasa aman? Pemazmur mengatakan di ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Nah ada dua pekerjaan Tuhan yang digambarkan oleh pemazmur. Kita perhatikan di ayat 9b dikatakan Allah itu mengadakan pemusnahan di bumi. Nanti kita lihat lebih lanjut. Apa maksudnya pemusnahan? Yang kedua adalah Tuhan menghentikan peperangan. Gambarannya Tuhan menghancurkan busur panah, menumpukan tombak. Lagi-lagi nih gambaran metafora peperangan. Mengadakan pemusnahan berarti Allah mengalahkan musuh. Yang dimusnahkan bukan bumi semuanya, tetapi musuh yang dikalahkan. Sehingga kesimpulannya, kalau bisa dijadiin satu, Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan, Tuhan menghentikan peperangan dan memberikan kemenangan. Allah itu menghentikan peperangan dan memberikan kemenangan. Kok kita tuh nggak lagi perang di sini. Indonesia aman-aman aja. Kalau lu khotbah di Ukraina sama Rusia, itu benar. Kalau lu khotbah di Israel dan Hamas, itu betul, perang kok. Kita kan nggak lagi perang. Betul, kita tidak lagi perang secara fisik hari ini. Tapi teman-teman sadar gak? Kita itu setiap hari berperang secara rohani. Kita perang secara rohani, tiap-tiap hari. Hati kita itu medan pertempuran. Mau ikut Allah atau ikut setan. Mau ikut Allah atau ikut kemauan diri sendiri.
Teman-teman, musuh terbesar kita bukan teman kita di sekolah. Bukan saingan gebetan kita. Oh, saingan gua nih, musuh gua nih. Bukan. Musuh terbesar kita bukan teman kita di gereja. Bahkan bukan papa mama kita. Musuh terbesar kita adalah dosa. Kenapa? Karena dosalah yang merusak relasi kita dengan Allah. Dosalah yang merusak relasi kita dengan sesama. Kalau kita berantem sama teman kita, kenapa? Karena dua belah pihak sudah jatuh dalam dosa. Cuma mikirin diri sendiri, egonya masing-masing. Itu dosa. Musuh besar kita adalah dosa. Dan masalahnya ini teman-teman. Dalam peperangan melawan dosa, kita kalah total. Siapa yang hari ini berani berkata, saya sudah menang lawan dosa, saya sudah tidak berdosa lagi sama sekali. Saya sudah tidak melakukan kejahatan lagi. Ada yang mau berani berkata begitu? Saya nggak berani. Jadi nggak angkat tangan. Yang berani silakan angkat tangan. Nggak ada yang berani ya? Kita kalah sama dosa. Itu realitanya. Dan ketika kita kalah sama dosa, bukan cuma kita kalah, tapi realitanya kita koalisi sama dosa. Ngelakuin dosa enak atau enggak? Jujur, ngelakuin dosa enak atau enggak? Enak. Enakan nyontek atau belajar? Ya nyontek, terima kasih pengakuan jujurnya. Enakan nyontek lah, ngapain capek-capek belajar, ngafalin, kerjain semua. Nyontek aja, nilai bagus. Papa mama senang, saya juga senang. Cowok-cowok ya, nonton pornografi enak atau enggak? Waduh, ada yang batuknya kenceng. Jujur aja, enak. Tapi itu natur dosa. Enak buat kita, tapi pelan-pelan menghancurkan kita. Yang cewek-cewek, gosipin orang enak atau enggak? Enak atau enggak? Enak. Seru ya, ada bahan omongan, ada bahan pembicaraan. Si ini ya, aduh tadi gua denger tuh dia begini ngomongnya. Iya tuh, gua juga tuh gua denger begini-begini. Emang ya, gak bener itu orang. Padahal cuma dengar sepotong kata doang, gak ngerti konteksnya. Teman-teman, dosa itu bukan cuma seperti kayak, aduh gue benci sama dosa, enggak. Sebenarnya kita diam-diam juga, enak ya dosa ya, enak. Kita itu koalisi sama dosa, temenan sama dosa. Yang kita lawan siapa? Allah. Waktu kita koalisi sama dosa, waktu kita menikmati dosa, senang sama dosa, kita sedang melawan Allah. Ketika kita jadi musuh Allah, hukumannya cuma satu. Nasibnya cuma satu. Kematian. Kematian kekal. Alkitab berkata, maut adalah upah dosa. Teman-teman, seharusnya kita layak dihukum mati oleh Allah karena kita melawan Allah. Karena kita hidup di dalam dosa. Tapi bersyukur. Allah tidak hukum kita. Allah justru memilih jalan lain. Yaitu mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk maju berperang bagi kita. Yesus datang ke dunia pakai natur kemanusiaan. Ambil natur kemanusiaan untuk dia menghadapi dosa itu. Kalau Yesus hanya jadi Allah, dia gak bisa ngerasa peperangan lawan dosa. Tapi waktu dia ambil natur kemanusiaan, dia sama kayak kita. Dia fight sama dosa. Dia lawan godaan iblis. Dan bagaimana cara Yesus berperang melawan kuasa dosa? Gimana caranya? Cara Yesus berperang dengan dosa bagi kita, berperang bagi kita melawan dosa adalah dengan menyerap semua dosa kita. Aneh ya? Yesus itu datang, suci, kudus, gak ada salah, gak ada dosa. Cara perangnya gimana? Dia ambil semua dosa kita. Semua kejahatan kita, Yesus itu serap, ambil. Terus ditukar, kita yang jahat, kita yang berdosa, dikasih sama Yesus kebenarannya, kebaikannya, kesempurnaannya, keindahannya, itu dikasih ke kita. Yesus yang ambil dosa kita.
Dan dosa kan hukumannya maut ya, kematian ya. Yesus naik ke atas kayu salib. Siapa yang harusnya disalib? Bukan Yesus, kita. Tapi Yesus serap semuanya. Dia naik ke atas kayu salib. Tanggung dosa kita, tanggung hukuman Allah. Maut itu buat kita. Itu cara Yesus perang buat kita. Tapi puji Tuhan, cerita nggak selesai. Yesus bangkit dari kematian. Dan seperti pemazmur tadi, ayat 9b ya. Kan pemazmur bilang, pandanglah pekerjaan Tuhan. Koko boleh tafsirin ya, pandanglah pekerjaan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Pertama, Yesus mengadakan pemusnahan di bumi. Yesus mengalahkan musuh terbesar, iblis dan kuasa dosa, dengan cara mati dan bangkit. Lalu yang kedua, Yesus memberikan kemenangan, kedamaian bagi kita orang-orang yang percaya sama Dia. Hari ini, meskipun kita masih jatuh di dalam dosa, kalau kita sungguh percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah menang atas kuasa dosa. Hari ini kita bisa say no sama dosa karena Yesus sudah bangkit. Itu loh rasa amannya. Sehingga hari ini teman-teman, kalau kita punya masalah, pemazmur berkata begini, pandang salib itu. Lihat tuh, di salib itu, masalah terbesarmu dan terbesarku udah selesai. Masalah kita hari ini nggak lebih besar dari masalah dosa kita. Kalau masalah terbesarnya udah diselesaikan sama Kristus, masa sih masalah yang kecil ini Tuhan gak tolong kita? Pemazmur berkata, lihat Injil itu. Pandang pekerjaan Allah itu. Karena lewat Injil, engkau dan saya jadi anak-anak Bapa. Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang kata Pemazmur 46 ayat 8 dan 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Itu tuh Bapa kita. Masa sih Dia gak tolong kita hari ini? Itu rasa amannya, teman-temanku. Hari ini jangan takut. Percayalah kepada Bapa. Berlindunglah kepadanya, lari kepadanya. Waktu kita jatuh dalam dosa, lari mendekat kepada salib. Bukan lari dari salib, bukan lari dari Yesus. Cari Tuhan, akui dosa kita. Minta pengampunan Dia dan kekuatannya untuk bangkit kembali. Teman-teman, Mazmur ini ditutup dengan sebuah ayat yang terkenal. Dan ini suara Allah. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Teman-teman, kenapa Tuhan mau menjadi rasa aman bagi kita? Pertama, karena Allah mengasihi kita. Allah tahu kita butuh. Di tengah dunia situasi kita yang gak aman, Tuhan mau menjamin rasa aman buat kita. Tapi bukan cuma itu teman-teman. Ada tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah supaya engkau dan saya bisa diam. Ini lagi ribut nih, situasi sana sini. Pikiran kita penuh. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan itu, kita tuh bisa diem. Diam dulu. Bisa tenang. Untuk apa? Untuk kita bisa punya pengalaman dan pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Supaya kita ngerti apa artinya ngalamin Tuhan. Supaya kita ngerti apa artinya kita bisa berkata, saya kenal Tuhan. Tuhan itu bukan cuma di otak saya. Oh ya saya tahu Tuhan. Oh saya datang tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja. Oh saya pelayanan, saya aktif. Tapi kita gak punya pengalaman sama Tuhan. Kita gak betul-betul kenal tuh sama Tuhan. Momen kita ngalamin perlindungan Tuhan dari masalah-masalah kita. Waktu kita secure sama Tuhan. Itu kesempatan kita punya pengalaman sama Tuhan. Kita nanti bisa cerita sama orang, Tuhan Yesus itu nyata.
Kapan nyatanya saya bisa cerita? Saya punya masalah ini. Saya udah gak sanggup. Saya doa sama Tuhan. Saya alamin pertolongan Tuhan. Dan di ending kita bisa berkata, bukan saya, tapi Tuhan. To God be the glory. Kita bisa jadi saksinya Tuhan. Kasih tahu orang lain, Tuhan itu tempat perlindungan, kota benteng saya yang teguh. Teman-teman, Koko tutup dengan satu cerita, satu kesaksian. Waktu Koko studi di STT Saat, di tahun kedua, awal-awal gitu ya. Koko alamin masalah yang cukup besar. Jadi waktu itu Koko punya sekumpulan temen geng begitu ya, 7 orang. Dan dekat sama mereka, main sama mereka, ini satu angkatan. Lalu satu kali tengah perjalanan, Koko suka sama satu cewek gitu ya. Aduh, ini ada cewek cakep nih gitu ya, pengen deketin. Namanya kalau deketin cewek pasti harus investasi waktu. Pasti lu ngechatin, ada kesempatan deketin kan gitu ya. Pasti dong, namanya lagi suka kan pengen spend time banyak-banyak. Nah, efeknya adalah Koko agak mengabaikan teman-teman ini karena pengen deketin cewek ini. Satu kali mereka ajak, ayo kita ke Batu Malang gitu ya. Jalan-jalan bertuju aja. Wah, kapan lagi nih jalan-jalan? Tapi waktu itu Koko udah janji duluan sama cewek yang ini, kita gak boleh kalau di saat berdua doang jalan gak boleh ya. Mesti berempat gitu ya, bertiga, berdua gak boleh. Jadi sama teman lain, itu kamuflase aja. Karena emang mau deketin cewek ini gitu. Jadi Koko gak pilih jalan sama yang 7 ini, tapi jalan sama cewek yang Koko suka. Dari peristiwa itu klimaksnya Ko Budi itu ditolak sama kelompok yang 7 ini. Mereka nggak senang karena kayak Ko Budi kok menjauh sih, nggak mau main sama kita, lu lebih pilih cewek itu daripada teman-teman ini gitu. Dan apesnya, nggak enaknya, cewek yang Koko suka nolak juga gitu ya. Jadi udah patah hati, ditolak, terus mau balik sama temen yang kiranya bisa menolong, menghibur, ditolak juga. Jadi satu masa waktu Koko di saat hidup itu gelap. Karena emang Koko salah gitu ya. Nggak perhatiin kelompok yang ini juga, nggak pusing. Sekarang giliran udah sulit baru cari. Semua gelap. Studi di saat itu nilai masih bisa tetap jalan, tanggung jawab jalan. Tapi jalanin hari itu kayak zombie. Nggak ada passion, nggak ada gairah. Ya udahlah gitu, kelas ya kelas lah gitu. Dan jangan lupa saat itu asrama. Jadi orang yang dingin sama Koko itu waktu itu ketemunya tiap hari. Makan aduh lihat tuh lagi, kelas aduh lihat tuh lagi gitu ya. Hatinya nggak tenang, kacau gitu ya. Koko merasa waktu itu gelap dan Koko pernah bertanya sama Tuhan. Ngapain Tuhan panggil Koko jadi hamba Tuhan? Tuhan ngapain kau panggil aku jadi hamba Tuhan di sini? Kalau Tuhan izinin semua masalah ini, kegelapan ini terjadi. Koko konseling, cari tahu problemnya apa, gimana selesain masalah. Dan itu jalan beberapa bulan. Beberapa bulan ngejalanin hidup yang gelap, bingung, kayak gak punya teman, ditolak sana sini. Kapan pulihnya? Kan kalau gak pulih ya Koko gak jadi studi dong ya, gak berdiri di sini dong. Kapan pulihnya? Satu kali waktu mau saat youth camp, ada persiapan. Masa persiapan untuk mahasiswa melayani. Salah satu momennya adalah dengan membaca Alkitab. Waduh lagi berat begini suruh baca Alkitab gitu ya, bukan dihibur. Tapi baca Alkitab, cari Tuhan. Nah waktu itu pakai jenis pembacaan Lectio Divina. Ngapain sih? Baca doa, begitu. Baca doa, satu teks yang sama sejam. Kita baca 5 menit aja udah pusing gitu ya. Baca Alkitab doa sejam. Ya udahlah gitu, ikut aja lah, nggak ada ruginya. Ikut, apa yang bikin sakit saudara teman-teman waktu datang? Lagi datang nih, kan kumpul ya mahasiswa-mahasiswa ya. Cewek yang Koko suka, duduk sebelah sama cowok yang lagi deketin dia. Udah mau jadian, waduh makin sakit.
Tapi udahlah Tuhan, begitu ya. Aku mau cari Tuhan kok, gitu ya. Waktu cari Tuhan, oke sekarang praktek. Habis itu jelasin, oke praktek. Baca, perikopnya adalah Mazmur 22. Beda ya, bukan Mazmur 46. Mazmur 22. Kalau teman mau lihat, mau lihat Alkitabnya, coba lihat. Mazmur 22. Semuanya Mazmur 22. Tapi Koko fokus pada ayat yang Tuhan bicara dengan keras. Ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Gampang ya? 2, 2, 2. Itu ya. Mazmur 22 ayat 2. Bunyinya gini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini teriakan Daud. Tapi teman-teman tahu ini diteriakin sama siapa? Selain Daud? Siapa? Bukan Kobudi. Ada lagi di dalam Alkitab yang teriakin ini. Siapa? Daniela siapa? Yesus. Betul. Tuhan Yesus teriak ini waktu disalib. Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Waktu Koko baca ini, momen baca Alkitab dan doa, itu nuncep tajam. Sakitnya di sini. Kenapa? Karena lewat firman ini, Allah, Tuhan Yesus itu ngomong gini, Bud, gua gak harusnya merasakan ditinggalkan sama Bapa. Soalnya Tuhan Yesus mau ngomong sama Kak Budi. Bud, aku gak harus merasakan ditinggalkan sama Bapa yang begitu menyakitkan. Aku gak pernah lepas sama Bapa. Kali ini satu momen aku ditinggalkan oleh Bapa. Supaya apa Bud? Supaya kamu gak pernah ngerasain ditinggalin sama Bapa. Di tengah kehancuranmu, di tengah kegelapanmu hari ini. Waktu kamu ditinggalkan, waktu kamu ditolak. Bapa gak pernah tinggalin kamu Bud. Karena aku sudah ditinggalkan oleh Bapa. Demi kamu disalib. Hari ini pesan yang sama buat teman-teman. Kalau engkau merasa ditolak, kalau engkau merasa ditinggalkan. Kalau ada orang yang tidak bisa kamu masuk sama dia, padahal kamu pengen. Kalau kamu ditolak sama papa mamamu, firman Tuhan hari ini sama. Tuhan itu perlindunganmu. Datang yuk sama Tuhan. Dia mengasihimu. Dia kota bentengmu. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah dengar firman bahwa Engkau kota benteng kami. Hamba-Mu tidak tahu masalah apa yang teman-teman hamba-Mu alami hari ini. Mereka yang mungkin bergumul di dalam pertemanan. Mereka yang mungkin merasa gagal secara akademis. Mereka yang mungkin merasa insecure Tuhan. Karena mungkin mereka merasa aku gak secakep dia, aku gak sehebat dia. Dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi hari ini Engkau berkata, aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Kalau engkau merasa insecure, datang sama aku. Kamu akan rasa aman. Aku kota bentengmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Teman-teman ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Izinkan kebenarannya menggerakkan hati kita, menghibur kita. Engkau aman di dalam Tuhan. Ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan 1 menit. Kita berdoa pribadi sama Tuhan.
Tuhan, Engkau kenal hati kami. Engkau dengar seruan kami. Ajar kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah kota benteng kami. Menghadapi semua masalah, biarlah kami cari Tuhan. Kami boleh rasakan amannya Tuhan. Dipeluk, digenggam erat, tidak dilepaskan. Berlindung di dalam kota benteng, yaitu Allah sendiri. Karena kami sadar Kristus Yesus sudah menang dan membawa kami kemenangan melawan dosa. Musuh terbesar kami. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini tertanam di dalam hati kami. Menghibur hati kami, menguatkan kami. Memberikan pengharapan untuk menjalani hari demi hari. Di tahun yang baru ini. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus-Mu kiranya terus berbicara di dalam setiap hati kami. Memampukan dan menolong kami untuk hidup menjadi saksi Tuhan dan membawa kami pada pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan sampai kami dapat berkata, Tuhan itu nyata, Tuhan itu kota bentengku, perlindunganku yang teguh. Demi Kristus Yesus kami berdoa.